Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Dan Allah juga telah mengutus Nabi Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka, Nabi Lut dan pengikutnya, dari negeri ini. Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Mereka menantang Nabi Lut. Kemudian Allah selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan Allah hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa itu. Ketika itu ada gunung yang meletus, kemudian letusan itu mengakibatkan batu terlempar dan menghujani mereka. Kemudian musnahlah orang-orang yang durhaka tadi. Setelah kaumnya Nabi Lut musnah, kemudian digantikan lagi generasi yang baru lagi bernama penduduk Madian. Dan kepada penduduk Madian pada ayat 85 Allah utus Nabi Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah, ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulu sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Pada ayat 87, jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaumnya Nabi Syuaib berkata, wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami. Kemudian Syuaib berkata, apakah kamu akan mengusir kami kendati pun kami tidak suka? Sungguh kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu. Dan pemuka-pemuka dari kaumnya Nabi Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Nabi Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Jadi dari situ orang-orang yang ingkar
menghina kepada Nabi Syuaib. Kemudian pada ayat ke-91 dilanjutkan, lalu datanglah gempa bumi menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalamnya, di dalam reruntuhan rumah mereka. Jadi setelah terjadi penghinaan terhadap Nabi Syuaib, kemudian azab itu turun dengan datangnya gempa bumi yang menimpa mereka. Ini gempa bumi ini terjadi berulang kali, yaitu dua kali, yaitu dijelaskan pada ayat 78, yaitu ketika kaumnya Nabi Syuaib, yaitu lalu datanglah gempa bumi menimpa mereka, itu pada ayat 78, yaitu sejak Nabi Syuaib. Kemudian dilanjut lagi pada ayat 91 juga seperti itu, ada gempa lagi, lalu datanglah gempa bumi menimpa mereka, mereka pun bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Jadi dua kali gempa bumi terjadi, dan itu pada dua generasi. Analisa dari surat Al-A'raf. Di sini tersebut ada dua kali terjadi gempa bumi dalam dua generasi. Yang pertama adalah zaman Nabi Syaleh dengan unta betina Allah, yaitu ketika generasi Samud terjadi gempa bumi, azab Allah turun, yaitu disebut pada ayat 78. Lalu datanglah gempa bumi yang menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Kemudian setelah mereka musnah terkena gempa bumi, kemudian dilanjut, yaitu kaumnya Nabi Syuaib yang disebut dengan penduduk Madian. Penduduk Madian juga terkena gempa bumi lagi, sama seperti sebelumnya, yaitu tersebut pada ayat 91. Lalu datanglah gempa bumi menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Di sini teranalisa ada dua kali terjadi gempa bumi, yaitu ketika zaman Nabi Syaleh, kemudian ketika zaman Nabi Syuaib, dua kali terjadi gempa bumi. Di sini menunjukkan bahwa aturan seleksi alam gempa bumi, hukum musnah, aturan musnah ternyata terjadi berulang-ulang dari generasi ke generasi berikutnya. I leave you with Henry David Thoreau's words. Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined. We salute you! It's regenerating! Did you hear that? Dad, help us! The building built out of this waterborne in! I gotta get my son. Can you take this? Let's move! What the hell is that? This is what you guys do for a living. Hey, Chase. Nice study. Look out! Handle is close! Dude, my arm hurts! All the warning sirens are down. If a tornado's coming your way, you're not gonna know it. Hey guys, it's splitting! There's another one. There's 3, 4. They're everywhere! Hey guys! Here we go! I study storms all my life. This one is bigger than any storm that has ever been.